Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya Afrianda Kusumawidjaya bersama tim MKDU Pancasila yaitu akan menyampaikan materi pada mata kuliah Pancasila tentang Pancasila menjadi ideologi. Adapun capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep ideologi dan memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum berangkat ke sana, kita akan coba kaji terlebih dahulu apa pentingnya ideologi bagi bangsa. Kita akan coba melihat yaitu fakta sejarah di mana dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno memperkenalkan Pancasila kepada dunia, yaitu dengan menyatakan arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan sebuah konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya, atau jika cita-cita dan konsepsi menjadi kabur dan rusak, maka bangsa itu dalam bahaya. Nah, pernyataan ini dikutip oleh Yudi Latif. Artinya, yang dimaksud beliau sebenarnya adalah ideologi. Ideologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos, di dalamnya ada makna ajaran doktrin. Tetapi di sini menurut BP7 Pusat menyatakan ideologi diartikan sebagai ajaran doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini memberikan makna bahwa ideologi itu penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam pandangannya, ini kita bisa melihat dari 3 hal, yaitu dari historisnya, atau secara historis, kemudian secara kultural, dan secara yuridis, yang menyatakan bahwa wajarnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila secara historisnya menjadi pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum NKRI lahir. Nah, ini secara historisnya, karena nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya adalah intisari dari berbagai nilai yang terkandung dari masyarakatan Indonesia. Ada nilai kebudayaan, nilai keagamaan, serta nilai-nilai yang lainnya. Kemudian secara kultural, nilai-nilai ideologi Pancasila berakar dari nilai budaya dan nilai religi yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, artinya di sini nilai Pancasila itu digali dari saripati, nilai-nilai budaya, kemudian nilai-nilai religi yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Apabila kita melihat sejarahnya juga, sebenarnya dulu ada nilai Pancasila, kalau dalam istilah di Pulau Jawa itu ada untuk kalangan orang Jawa. Dalam Kerajaan Majapahit ada istilah Molino, yaitu ada 5 aturan. Artinya angka 5, istilah 5 itu sudah mengakar. Kemudian disusun oleh Panitia 9 kala itu, oleh Founding Father, bagaimana menyepakati perlu adanya 5 hal yang mengatur tata kenegaraan. Kemudian secara yuridisnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara tersirat untuk menyatakan Pancasila sebagai ideologi, tetapi secara tersurat, isi dari 5 Pancasila itu ditulis dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang kedua, pada TAP MPR, yaitu nomor 18 MPR 1998, tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 tahun 1978, yaitu tentang P4, penetapan Pancasila atau ditegaskan adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dikaji juga dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 yang telah diubah, yaitu melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah, setelah ini akan kita coba kaji lebih dalam, yaitu secara yuridis bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini secara yuridis tadi disampaikan tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ya, nilai sila pertama, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, persatuan Indonesia, sila ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,
di sini sila keempat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini jelas ya, secara tersurat dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasannya nilai-nilai Pancasila ini memang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian tadi TAP MPR, nah di sini penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dinyatakan di situ pada pasal 1 bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu masih tentang yuridis. Dari secara yuridisnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang kemudian itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, yaitu tentang perubahan pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, di sini dinyatakan pada pasal 2, Pancasila menjadi segala sumber hukum ya, bagi negara tentunya di situ ya. Oke, ini beberapa hal dari aspek yuridisnya. Secara yuridis dinyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Memang tidak tersurat ataupun tidak dinyatakan secara jelas untuk secara diksi ideologi Pancasila, melainkan ideologi Pancasila ini memang menjadi secara filosofisnya terkandung di dalam sejarah, kemudian terkandung juga di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum, yang di bawahnya nanti akan ada Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi, dan nanti menurut tata urutan peraturan perundang-undangan sampai kepada peraturan daerah. Nah, di situ harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam. Artinya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh ada yang berbenturan. Selanjutnya ada dimensi ideologi, yaitu agar ideologi itu tetap hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, ini ada 3 dimensi ideologi. Ada dimensi realitas, ada dimensi idealisme, dan ada dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas ini adalah mencerminkan di mana sebuah ideologi itu merupakan sumber nilai yang asli, sumber nilai yang asli. Nah, Pancasila itu sendiri, sumber nilainya adalah budaya dan agama. Jadi dari dimensi realitasnya sudah terpenuhi. Kemudian dari dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme ini menyatakan bahwasannya sebuah ideologi itu agar bisa tetap berkembang dan bertahan, itu mengandung cita-cita bagi bangsa itu sendiri. Mengandung cita-cita supaya tetap bisa bertahan dan tetap dianggap masyarakat sebagai sebuah pemahaman bersama. Nah, ini dinyatakan cita-cita bangsa itu dalam alinea kedua dan keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya, bagaimana agar ideologi itu tetap bisa hidup dan berkembang, yaitu yang terakhir ada fleksibilitas, berkarakter terbuka dan demokratis. Nah, sehingganya ini adalah nilai fleksibilitas atau dimensi fleksibilitas ini yang kemudian mengatakan bahwasannya Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Mengapa seperti itu? Karena ideologi Pancasila bisa menerima ataupun bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sebagai contoh, ideologi Pancasila itu bersifat demokratis. Sebagai bukti pada sila keempat, yang mana yaitu permusyawaratan, itu bagaimana rakyat bisa menentukan bagaimana roda pemerintahan. Artinya ada unsur keterbukaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini ada 2 konsep terlebih dahulu, yaitu bagaimana konsep ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, menurut Frans Magni Suseno ini ya, nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan sebuah konsensus masyarakat. Dan bukan pula sesuatu yang diciptakan negara, melainkan ditemukan dalam tubuh masyarakat. Ini secara bahasa bagaimana menyatakan ideologi terbuka itu adalah tadi yang nilai-nilainya tidak dipaksa. Dan kemudian nilai-nilainya itu digali dari masyarakat itu sendiri. Dari rohaninya, dari moralnya, dari budayaannya. Nah, itu hadir kemudian dan ditemukan dalam tubuh masyarakat. Kemudian ini ada pengertian dari ideologi tertutup, yaitu ideologi yang bersifat mutlak dan tidak mengizinkan orang mengambil jarak terhadapnya. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwasanya ideologi tertutup itu adalah gagasan-gagasan yang dimutlakkan. Jadi kecenderungannya
ideologi tertutup ini lebih bisa dikatakan otoriter. Jadi ada batasan-batasan yang cukup banyak dalam ideologi tertutup. Nah, dalam ideologi terbuka di Pancasila memang sebuah kenegaraan itu ada batasan-batasan tertentu. Tetapi berbeda halnya ketika ideologi itu tertutup, batasannya akan jauh lebih banyak dan bisa dikatakan tadi bisa lebih otoriter. Selanjutnya di sini nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, ada 3, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila, dalam ini disampaikan oleh Mangkunegoro. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, nilai dasar ini adalah representasi dari nilai norma di masyarakat. Dan di sini tidak berubah selama nilai tersebut dijadikan pedoman. Ini menjadi dasar. Nah, kemudian nilai instrumental itu pendukung nilai dasar dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian nilai praktis adalah berupaya, yaitu berupa semangat dalam pengimplementasiannya. Sebagai contoh tadi kalau nilai dasar itu ada dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Nah, setelah ini akan kita coba lihat. Nah, sebagai contoh implementasi nilai Pancasila. Tadi disampaikan bahwasanya nilai dalam Pancasila itu nilai-nilai dasarnya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Nah, ini sebagai contoh nilai ketuhanan, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memberikan makna bahwasanya setiap masyarakat Indonesia itu diperbolehkan untuk meyakini satu agama yang diyakini. Nah, itu dimaktubkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang secara makna itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama yang dipercayai, sesuai dengan keyakinan. Nah, kemudian bentuk dari ini kan tadi nilai dasarnya, kemudian nilai instrumentalnya itu dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2, kemudian nilai praksisnya yaitu adalah bagaimana untuk mengakomodir nilai ketuhanan ini supaya tidak menimbulkan permasalahan. Yaitu praksisnya adalah bersikap toleransi, yaitu saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku. Nah, dalam konteks ini adalah berbeda agama. Jadi walaupun berbeda agama, tapi tidak saling mengganggu dan saling menghormati. Agar apa? Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa terjalin dengan harmonis. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.